Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa. Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membara dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هذه التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. وخالد لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500.000 tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200.000 tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500.000 tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لعيون الحد وخالد. لعيونك وخالد. لعيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد. خالد لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هديف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون العدو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد. خالد لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Paras Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون العدو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapi Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. عيونك وخالد. لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد. خالد لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Paras Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت خليفة التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لعيون الحد وخالد. وخالد لعيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500.000 tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200.000 tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500.000 tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari
Di Batalion Syakir diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapet Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هذه التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina. Sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tapetahiyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هذه التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين صور. يلا اجل.
الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لعيون الحد خالد. لعيونك أبو خالد. لعيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Paras Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد، ابو خالد، لا عيونك ابو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد، عيونك وخالد، لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tapi Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد، عيونك وخالد، لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد، خالد لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500.000 tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200.000 tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500.000 tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapet Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. ويلي هنا واحنا قاعدين صور. يلا يلا اجل اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. عيونك وخالد. لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG، وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا جد.
اللهم سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد، لا خالد، لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيونك أبو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل.
شيخ. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد. خالد لا عيونك خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Paras Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد خالد. لا خالد. لا عيونك يا خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هذه التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين ايه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. خالد لا عيونك يا خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. عيونك وخالد. لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapi Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هديف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina. Sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tapetahiyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG، وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين ايه؟ هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Paras Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت حديث التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. خالد لا عيونك يا خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت حديث التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini, para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TBG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. وخالد لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد أبو خالد. عيونك أبو خالد. لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
يا رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tapet Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya. السماء
رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هذه التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد. عيونك وخالد. لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هدف التبجي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
اللهم سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد، عيونك وخالد، لا عيونك وخالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapetahiyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هديف التبجي، وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
اللهم سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لعيون الحدو خالد. خالد لعيونك يا خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت هديف التبجي، وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. الله أكبر. وين هنا واحنا قاعدين نصور. يلا يلا اجل اجل.
سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيونك أبو خالد، أبو خالد، لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. ويليه هنا واحنا قاعدين صور. يلا اجل.
بسم الله. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون العدو خالد. أبو خالد لا عيونك أبو خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyuruhkan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyuruhkan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tali Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
رب سدد يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة التي وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Gifati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Shaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Serangan kali ini menargetkan kota Kiryat Shmona dan sekitarnya menggunakan roket serta sejumlah drone. Inilah rekaman video yang menampilkan serangan dari Lebanon menyasar kota Kiryat Shmona. Rentetan roket serta drone menerangi langit saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Militer Israel tidak dapat mengonfirmasi berapa jumlah roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah. Namun, sebagian besar telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Hingga saat ini juga belum ada laporan terkait kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Sebagai informasi, Kiryat Shmona telah berulang kali menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terjadi sejak ketegangan antara kedua kubu meningkat imbas perang di Gaza. Seperti kebanyakan kota di sepanjang perbatasan utara di Galilea, sebagian besar penduduk Kiryat Shmona juga telah dievakuasi. Allahu Akbar. ويليه هنا واحنا قاعدين نصور. يلا اجل.
بالله اللهم سدد اللهم سدد يا رب فيهم يا رب. الله أكبر والله. لا عيون الحد وخالد، خالد لا عيونك يا خالد. Pasukan Houthi kembali merekrut ratusan ribu tentara baru untuk membela warga Palestina, sehingga kini total ada sekitar 500 ribu tentara yang tergabung dengan Houthi. Ratusan ribu tentara tersebut akan disiagakan di Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 25 Februari, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi. Pasalnya, Houthi kembali merekrut dan melatih lebih dari 200 ribu tentara baru. Dengan tambahan tentara tersebut, Houthi kini dilaporkan memiliki 500 ribu tentara yang siap membela Palestina. Para tentara tersebut juga disiagakan di Laut Merah untuk mencegah kapal-kapal Israel, seperti yang telah dilakukan Houthi dalam beberapa waktu belakangan, di mana sejumlah kapal Amerika Serikat dan Inggris menjadi bulan-bulanan pasukan tersebut jika nekat melintasi Laut Merah. Selain itu, sebagian tentara juga akan ditugaskan di tempat strategis seperti Provinsi Marib, yang mana wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti cadangan gas dan juga minyak. Pasukan Zionis akhirnya mengaku kalah perang dengan perlawanan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Saat berniat menyerang, tentara Israel itu justru menjadi bulan-bulanan Hizbullah. Pangkalan militer IDF di perbatasan pun dibabat habis oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 25 Februari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tentara Israel kini tak mampu lagi menyerang pasukan perlawanan dari Lebanon. Bahkan Zionis juga disebut tak mampu melanjutkan pembuatan jalur pengaman hingga ke Sungai Litani dan menyingkirkan anggota Hizbullah yang berada di daerah tersebut. Hingga saat ini para tentara Israel pun dilaporkan banyak yang tewas dan terluka dalam perang melawan Hizbullah. Selain itu, pangkalan militer Israel di perbatasan pun diklaim telah dihantam serangan bertubi-tubi Hizbullah. Serangan tersebut dilakukan Hizbullah sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Di sisi lain, media Zionis berulang kali mengakui bahwa Hizbullah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Israel berencana membatasi umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 2024. Bahkan Israel mendirikan menara hingga memasang kamera pengintai. Tindakan Israel ini sontak mendapat kecaman dari kelompok perlawanan Palestina Hamas. Israel meninjau rencana pembatasan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk warga berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Isu ini telah tersiar pekan lalu menjelang umat Islam menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pasukan pendudukan Israel mendirikan sebuah menara untuk memantau wilayah kota lama Yerusalem. Mereka juga memasang kamera pengintai di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Terkait hal ini, Hamas langsung bereaksi keras. Melalui saluran Telegram, Hamas memberikan peringatan bakal ada ledakan kemarahan jika pembatasan tersebut direalisasikan. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem dan tepi barat untuk meningkatkan konfrontasi. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina melakukan mobilisasi massa dan berbaris di Masjidil Aqsa.
Berbagai front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barak dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribuan Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asi dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hizbullah juga menyerang tank Merkava di pangkalan militer Al-Matlah di bagian tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hizbullah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Tale Al-Kubra, Ramia, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tape Tahyat dengan serangan rudal. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hizbullah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis kembali mengalami kegagalan dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Akibat kalah perang, 10 tentara Israel itu kritis dan terluka. Bahkan para tentara tersebut harus dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah media Zionis pada Senin 26 Februari. Pasalnya pasukan Zionis kembali terlibat perang sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Namun dalam pertempuran tersebut Zionis mengalami kegagalan telak. Bahkan 10 tentara Israel dilaporkan terluka parah dalam 24 jam terakhir. Dari total tersebut, 4 diantaranya kini dalam kondisi kritis. Karena kondisinya itu, para tentara tersebut harus dipindahkan ke rumah sakit Soroka. Rumah sakit Soroka di Negev pun membenarkan soal kegagalan tersebut. Namun pasukan perlawanan sendiri belum memberikan klarifikasinya.
اللهم تقبل منا يا رب. يا رب سدد، يا رب سدد. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله. يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد استهداف البيت قذيفة TPG وكانت الإصابة موفقة بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. Pasukan pendudukan Israel kembali menarik sejumlah kendaraan tempurnya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh oleh Hamas juga diangkut menggunakan helikopter. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan Palestina saat ini mengerahkan pejuangnya di semua wilayah tempur. Pada Minggu 25 Februari 2024, tentara Israel dilaporkan mengalami kerugian besar. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tank-tank pendudukan mundur dari sekitar Masjid Ali dan Universitas Gaza menuju Jalan Salah al-Din di tengah lingkungan Zaitun. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan antara IDF dan Hamas di wilayah barat daya kota Khan Yunis. Sementara ada 2 helikopter Israel yang mendarat setelah bentrok sengit itu. Pada Minggu pagi, tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara telah tewas. Kemudian 3 lainnya dari Brigade Givati terluka parah saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, seorang komandan kompi di Batalion Syaket 424 juga terbunuh. Komandan itu tewas setelah terkena tembakan rudal anti-tank oleh perlawanan di lingkungan Zaitun. Kini, jumlah tentara Israel yang dilaporkan tewas mencapai 578 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Militan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara pada Sabtu 24 Februari 2024 malam.